Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang mengasihi kami adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi kami tanpa syarat. Tuhan yang memberikan kasih-Nya yang tidak terbatas buat kami. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Dan kami sampai detik ini masih ada, masih berdiri, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami beberapa saat lagi akan menuju ke tahun yang baru. Dan ketika kami menoleh ke belakang, wow, Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau berkarya di tempat ini. Sehingga kami benar-benar mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Apa yang Tuhan ingin kami rubah. Biar Engkau yang menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu sebelum duduk kasih salam kiri kanannya, bilang selamat Natal, Tuhan memberkati. Nggak apa-apa sebanyak-banyaknya selamat Natal. Tadi malam kita sudah merayakan Natal kita yang begitu luar biasa. Dan biarlah sukacita Natal itu tetap ada buat kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, ketika saya melihat drama Natal kemarin malam, kemarin sore begitu ya, saya berpikir ya benar. Memang saat-saat ini benar-benar seperti apa yang ditulis dalam Alkitab. Ketika mendekati akhir zaman, ilalang gandum itu tumbuh bersamaan, betul? Dan kalau kita lihat tanpa bermaksud menghakimi ya, kalau kita melihat di sekeliling, di luar sana, kita melihat sosmed. Kalau dulu benar yang Gem katakan kemarin, kalau dulu orang berbuat jahat itu kayak ada sanksi sosial yang tidak enak begitu. Tetapi saat ini ketika saya lihat, saya mengikuti beberapa influencer begitu Bapak Ibu. Bahkan orang-orang yang menyatakan mereka percaya Tuhan itu banyak dihujatnya. Tapi orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman itu dipuja-puja. Terjadi loh Bapak Ibu, beneran terjadi. Sesuatu yang salah itu dianggap sesuatu yang oke, sudah normal. Bahkan dianggap ya sudah benar begitu. Meskipun tahu salah juga. Nah, di penghujung tahun 2025 ini baiklah kita mau jadi gandum yang terus tumbuh, amin. Kita mau jadi gandum yang terus tumbuh, amin. Nah, untuk menjadi gandum yang terus tumbuh, kita itu punya beberapa values Kristen nih. Nilai-nilai kekristenan yang kita itu harus juga dengan berani menyatakannya. Harus berani menghidupinya. Berapapun harganya, apa yang harus kita korbankan, tetapi kalau kita sudah mengambil keputusan untuk menghidupi nilai-nilai kekristenan itu, saya yakin kita akan jadi gandum yang tumbuhnya semakin hari semakin subur, berbuah, dinikmati Tuhan, menjadi berkat buat sesama. Saya minta slide saya untuk dibuka. Ini ada satu monumen begitu. Satu monumen yang ada di negara Belgia. Monumen ini, dua patung ini tentara. Tapi di tengahnya ada apanya Bapak Ibu? Ada bolanya. Apa maksudnya? Ini ada satu kejadian. Di tahun 1914 pada waktu Perang Dunia Pertama pecah. Perang itu begitu mengerikan. Awalnya mereka berkata bahwa perang ini akan berakhir sebelum Natal. Tapi pada saat Natal, malam Natal, belum ada tanda-tanda berakhir. Bahkan korban semakin banyak, kesedihan, kegelapan semakin mengerikan waktu itu. Ada satu momen yang sampai
dibuatkan monumen. Supaya ketika kita melihatnya kita ingat akan momen itu dan kita dapat belajar sesuatu. Slide berikutnya, nah ini gambar-gambar tentaranya. Nanti kita akan lihat satu video, saya ambilnya dari salah satu medsos begitu ya. Kita mau lihat videonya sebentar ya supaya kita ngerti monumen ini bicara tentang apa. Silakan multimedia. Nah, itu benar-benar kejadian. Itu namanya Christmas Truce. Jadi kalau Bapak Ibu cari di Google pasti muncul. Nah, di situ jadi perang antara Jerman dengan Inggris. Mereka yang tadinya tembak-tembakan ketika malam Natal, orang-orang tentara Jerman menyanyikan lagu Silent Night. Dan mereka disatukan, akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai. Malam itu mereka nggak tembak-tembakan, malam itu mereka malah salaman, bertukar kado, mereka malah sharing cerita mereka, memperlihatkan foto keluarga mereka, dan mereka memilih satu hal, tanpa diperintah. Mereka memilih untuk hidup damai. Dari Christmas Truce ini kita belajar apa? Pilihlah hidup dalam damai. Amin Bapak Ibu, pilihlah hidup dalam damai. Ketika kita membayangkan atau ketika kita mengingat atau masuk bulan Natal, kalau kita ditanyain apa sih yang muncul dalam benak kita yang menggambarkan Natal? Biasanya damai, sukacita, kasih. Nah, hari ini kita diingatkan, mungkin kata ini begitu sering kita dengar, tapi maknanya dalam, dampaknya dahsyat. Hiduplah dengan damai. Hiduplah dengan damai. Kenapa? Karena ada ayat di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Membawa damai itu ada keputusan. Membawa damai itu ada tindakan. Membawa damai itu ada harga yang harus dibayar. Tidak gampang, tidak mudah. Tapi sekali lagi,
kita dipanggil untuk menjadi gandum di tengah-tengah ilalang. Memang tidak mudah di zaman seperti ini membawa damai. Tapi kita tahu identitas kita. Bahwa kita ini mau jadi anak-anak Allah. Karena itu kita mau menetapkan keputusan. Kita mau melakukan tindakan. Dan kalau itu tergantung pada kita, firman bilang, maka damailah. Kalau tergantung oleh kita, kalau kita punya kesempatan untuk berbuat damai, damailah. Pertanyaan berikutnya adalah, tapi bagaimana caranya supaya aku bisa menjadi orang-orang yang membawa damai? Yang seperti saya katakan tadi, Natal itu kalau kita diminta sebutkan satu kata yang mewakili Natal. Apa Bapak Ibu? Biasanya ada damai, sukacita, kasih. Betul? Coba kita bilang semuanya kasih. Kasih. Kasih itu harus menjadi identitas kita Bapak Ibu. Amin. Karena begini, damai itu adalah akibat atau hasil yang terjadi ketika ada kasih. Memang kadang ada damai karena persetujuan tapi tidak ada kasihnya. Tapi damai tersebut yang tanpa kasih itu damainya tidak bertahan lama. Tetapi kalau damai ada kasih, itu damai yang sejati. Yang Tuhan berikan buat manusia. Yang mau melakukan perintah-perintahnya. Pesan pagi ini, kasih. Ayo kita kembali kepada kasih, kasih, kasih. Dunia sekarang ini memerlukan kasih. Siapa yang di sini aktif sosial medianya? Sekedar scroll, lihat atau upload ada? Atau siapa yang lihat dengar berita? Bapak Ibu, semakin hari beritanya semakin ngeri, betul? Semakin hari semakin ngeri. Semakin hari kalau kita lihat berita hati ini enggak tambah senang. Hati ini tambah deg-degan. Kok kayak gini ya dunia? Tapi dari situ kita melihat bahwa sebenarnya yang diperlukan dunia ini adalah kasih. Yang diperlukan dunia ini adalah kasih. Karena dari kasih itulah yang akan membawa kepada damai. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita melakukannya? Atau kenapa kita harus melakukannya? Bagaimana bisa aku melakukannya? Kita akan belajar dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kita akan ambil beberapa ayat saja, tapi nanti waktu di rumah Bapak Ibu bisa belajar lagi, bisa membaca lagi. Di situ diterangkan luar biasa. Di situ kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat menguatkan. Yang pertama kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu kasih. Apakah multimedia bisa menolong saya? Kita baca. Sama-sama ya Bapak Ibu kita bacanya 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Siapa yang mengenal Allah di sini? Kalau kita mengenal Allah, kita tahu Allah itu kasih. Dan begini Bapak Ibu. Kalau kita menyembah sesuatu atau kita menyembah satu pribadi, kita mengidolakan satu pribadi, kita itu akan semakin hari akan semakin mirip dengan apa yang kita sembah itu. Kita itu semakin hari akan semakin mirip dengan pribadi yang kita sembah itu. Dan kalau hari ini, pagi ini kita bilang, saya adalah orang-orang yang menyembah Allah. Saya yakin kita akan menjadi pribadi yang punya kasih. Yang kasih itu tidak bisa dipisahkan dari karakter kita. Kasih itu tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Karena kasih itu sudah jadi identitas kita. Kasih itu sudah jadi identitas kita. Jadi otomatis kita melakukan sesuatu yang bersifat kasih. Karena Allah itu kasih. Allah yang kita sembah adalah kasih. Dan kita orang-orang yang menyembahnya, orang-orang yang penuh dengan kasih. Karena semakin hari kita semakin mau
mengikuti apa yang Tuhan mau. Semakin hari kita menyerupai Allah kita, semakin hari karakter kita semakin diubahkan. Semakin hari karakter kita semakin indah. Dan salah satu karakter Allah adalah kasih. Allah itu kasih. Yang kedua, kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 10. Kita akan baca ayatnya dulu, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kenapa kita bisa mengasihi? Karena kita sudah menerima kasih Allah yang tanpa syarat. Allah tidak mengasihi kita karena kita baik. Allah tidak mengasihi kita karena kita hebat. Allah tidak mengasihi kita karena kita berhasil secara ekonomi. Allah mengasihi kita bukan karena kepintaran kita. Tetapi Allah mengasihi kita karena kita adalah anaknya. Kita dipilih tanpa syarat. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Yang punya anak akan mengerti. Ketika anak kita melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Kita marah, betul? Tetapi kasih kita tidak hilang. Waktu kita punya anak bayi, dia belum melakukan apapun kita sudah sayang tidak karu-karuan. Kita melihatnya sudah senang, kita seakan-akan mau memberikan segala sesuatunya untuk bayi kita. Kita mau memastikan bahwa bayi kita itu aman, sehat. Kenapa? Karena itu anak kita. Sama Bapak Ibu, kita itu adalah anak-anak Allah. Tanpa kita perlu melakukan sesuatu, Allah itu sudah mengasihi kita. Allah itu sudah mengasihi kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Kita tidak berhenti pada satu pemikiran, aku anak Allah. Mau aku berbuat baik, mau aku berbuat jahat, Allah tetap mengasihi aku. Betul. Tapi kita juga diajarkan bahwa kita harus hidup dengan iman yang aktif. Kita harus hidup dan ada bagian-bagian dari kita yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut dan penyembah-penyembah Tuhan. Ada bagian kita, jangan lupakan itu. Jangan pasif, jangan hyper grace. Apapun yang kulakukan Allah tetap mengasihi aku, betul. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tapi itu buatlah itu jadi pegangan kita. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Immanuel, Allah beserta kita. Itu maknanya dalam. Apa yang tidak pernah dipikirkan manusia. Apa yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Apa itu? Allah, pencipta alam semesta ini. Yang menciptakan alam semesta ini dengan hanya firman-Nya. Allah yang sama juga yang berkata, aku menyertai kamu dalam hidupmu. Dan kalau kita berjalan dengan Allah yang begitu luar biasa, bukankah hidup kita juga luar biasa? Bayangkan kalau kita dekat sekali dengan orang yang punya otoritas. Kita seakan-akan merasa aman, betul Bapak Ibu? Apalagi kalau Allah itu beserta dengan kita. Kita akan bisa katakan, hidupku luar biasa, hidupku aman. Bukan karena kekuatanku, tetapi Allah yang luar biasa itu, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang hebat itu. Allah itu yang menyertai hidupku, menuntun langkahku, memberikan segala yang terbaik buat hidupku. Dan kita akan mengatakan, I'm fine, aku aman, aku aman. Bukan berarti keadaan selalu baik. Tuhan tidak pernah berjanji keadaan selalu baik. Tetapi kalau kita berjalan dengan Allah yang luar biasa, kita melihat karya tangannya yang luar biasa. Amin Bapak Ibu.
Kenapa kita mengasihi? Bagaimana cara kita mengasihi? Kita harus dapat ini, pengertian ini bahwa Allah itu kasih. Allah itu kasih. Dan Allah itu mengasihi kita terlebih dahulu. Dia yang memilih kita. Dan kalau kita berjalan bersama-sama dengan Allah, kita akan menyerupainya. Kita akan menyerupai Allah. Karakter kasih itu harus muncul, Bapak Ibu. Lalu jangan lupa ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Apa itu? 1 Yohanes 4 ayat 11 dan langsung lompat 21. Ini masih dalam satu perikop ya Bapak Ibu ya. Saudara-saudara yang kekasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita baca sama-sama yuk dari Maka 1, 2, 3. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Itu perintah buat kita. Karena kita sudah menerima kasih yang tanpa syarat itu, kita sudah menerima kasih yang besar itu, kita sudah menerima kasih yang luar biasa itu, maka di situ dibilang bukan coba, tetapi maka haruslah. Haruslah itu adalah kata perintah, harus, wajib dikerjakan, harus dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan? Kita saling mengasihi. Titik. Bukan coba. Tetapi harus. Sebagai umat-umat Allah di momen Natal ini, kita mau membawa damai. Dan kita membawa values Kristen. Nilai-nilai kekristenan. Apa itu? Saling mengasihi. Di ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekali lagi kita baca. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Dia siapa Bapak Ibu? Allah. Barang siapa mengasihi Allah, jadi kita harus mengasihi Allah juga. Allah sudah mengasihi kita. Memberikan kita kasih-Nya tanpa syarat. Bahkan saat kita masih berdosa. Dalam dunia yang masih gelap, Allah memberikan kasih-Nya buat kita. Maka ia harus, sekali lagi dibilang harus juga mengasihi saudaranya. Karena di bagian lain di kitab dikatakan, siapa yang mengasihi aku, dialah yang melakukan segala perintahku. Dan ini perintah Tuhan, kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi, saya harus mengasihi. Mengasihi seperti Allah yang sudah lakukan. Tidak gampang, karena standar kasih kita itu sedikit lebih berat, bahkan saya katakan berat. Apa itu? Ketika musuhmu menampar pipi kananmu, berilah pipi. Ketika musuhmu, ada seseorang yang mengajakmu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Berdoalah buat musuh-musuhmu. Bapak Ibu, kekristenan bilang kita tidak mengasihi orang-orang yang mengenakkan hati kita saja. Tapi bahkan kita juga harus mengasihi orang-orang yang tidak mengenakkan hati kita. Yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan buat kita. Alkitab bilang kita harus mengasihi. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Itulah hukum yang terutama dan yang sama dengan itu mengasihi sesama. Karena saya percaya dan yakin ketika kita mengasihi seperti apa yang Allah sudah perintahkan, maka damai itu akan lahir. Damai itu akan ada. Damai itu akan tercipta. Dan kita semakin hari akan semakin indah di hadapan Allah. Ada satu lirik lagu yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat
familiar. Ini lagu lama sekali. Next slide tolong. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lirik yang pertama bilang ajarilah kami ini saling mengasihi. Apa maksudnya saling mengasihi? Kalau dibilang saling mengasihi artinya ada objek yang kita kasihi. Betul? Ada pribadi-pribadi, ada orang-orang yang kita kasihi. Kita kasihi Tuhan. Betul. Tapi jangan lupa ada hukum yang sama dengan itu. Kita kasih sesama juga. Dan kekristenan mengajarkan kita dalam keluar. Apa itu? Kita itu harus mengasihi orang yang paling dekat dengan kita. Kita itu harus mengasihi dari dalam kita dulu Bapak Ibu. Apa artinya? Dari keluarga kita dulu. Kita itu saling mengasihi. Tunjukkanlah kasih kepada pasangan kita. Tunjukkanlah kasih kepada anak-anak kita. Tunjukkanlah kasih kepada mungkin menantu-menantu kita. Tunjukkanlah kasih kepada ipar-ipar kita. Setelah kita mengasihi yang di dalam kita itu, saya yakin dan percaya kita akan gampang mengasihi orang yang di luar dengan tulus. Karena terjadi banyak di zaman akhir ini, orang mengasihi yang di luar. Kasih sumbangan, kasih apa, apakah salah? Tidak. Tapi jangan dibalik. Ketika di rumah dia jadi monster. Bukan seperti itu kasih yang sejati. Kasih yang sejati menginginkan yang paling tahu, yang paling bisa merasakan kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah sungguh suami kita, istri kita merasakan bahwa kita adalah pribadi yang mengasihi? Apakah sungguh orang tua kita merasakan kita ini pribadi yang mengasihi? Apakah anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, menantu kita, cucu kita, ipar kita, besan kita, orang yang dekat dengan kita merasakan bahwa kita ini adalah mengasihi? Baru setelah itu kita akan jadi berkat. Jangan dibalik. Karena kalau dibalik itu nanti akan jadi apa? Punya dua kepribadian. Saling mengasihi. Yang kedua, baris kedua, lagu ini mengajarkan dalam sekali. Saling mengampuni. Kalau kita saling mengampuni Bapak Ibu. Artinya ada orang-orang yang pasti menyakiti kita. Betul? Jadi kalau ada orang yang menyakiti perasaan kita, menyakiti kita, itu normal. Karena itu dipakai Tuhan untuk apa? Supaya kita bisa belajar mengampuni. Gimana kita bisa belajar mengampuni kalau kita tidak pernah kesenggol? Gimana kita belajar mengampuni kalau kita tidak pernah tersakiti? Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, kita harus ingat. Tuhan sedang melatihku untuk mengampuni. Tapi ingat juga, jangan kita selalu berpikir bahwa kita ini korban. Kita ini manusia juga. Apa yang saya maksudkan? Dengan rendah hati kita juga harus mengakui bahwa kadang-kadang kita menyakiti orang lain juga. Itu butuh keberanian. Kadang-kadang kita juga menyakiti melalui perkataan kita, melalui tindakan kita. Saling mengampuni mengandung arti juga kalau aku berbuat salah, aku akan punya keberanian untuk bilang, sorry, aku salah dengan dasar kasih. Dan itu akan damai akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Pesan firman di pagi hari ini. Di tengah dunia yang begitu gelapnya, bagaimana damai Natal itu bisa terjadi. Bagaimana damai Natal itu bisa dirasakan oleh dunia ini. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita sebagai penyembah-penyembah Allah. Kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Kita mau hidup dalam kasih. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah itu kasih.
Karena kita sudah menerima kasih yang begitu besarnya buat kita. Dan Tuhan ingin kita mengasihi sesama. Sesama selalu berbicara dari dalam. Kasihilah keluarga, kasihlah pasangan dulu. Kalau yang sudah punya pasangan, kasihilah keluarga, kasihilah kerabat. Dan kasih itu akan memancar keluar dari hidup kita. Dan kita akan melihat damai itu terjadi. Damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera, hidup itu jadi bahagia. Amin Bapak Ibu. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Saya minta Pak Andre untuk bantu saya. Satu lagu yang sangat sederhana, yang kalimatnya gampang sekali, tapi maknanya dalam. Bahwa di momen Natal ini kita kurang 5 hari masuk ke tahun baru. Kita mau mengambil ketetapan bahwa kita mau hidup dalam kasih. Kita mau menciptakan damai dimanapun kita berada. Ketika kita ada di situ, damai terasa. Ketika kita masuk satu ruangan, damai terasa. Rasanya enak, rasanya nyaman, rasanya sejahtera. Karena di dalam hidup kita ada kasih. Ajarilah kami. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh katakan ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus ya. Ajarilah kami. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ajarilah Ya. saling mengasihi. Amin. Sungguh-sungguh katakan. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pagi hari ini kita diingatkan karakter Allah, karakter kita. Hiduplah dalam kasih Bapak Ibu. Hiduplah dalam kasih. Hiduplah dalam kasih. Dan yang pertama yang harus kita lakukan, kita cinta keluarga kita. Kita kasih keluarga kita. Kita kasih orang-orang yang di sekitar kita. Mau Bapak Ibu? Dan kalau ada orang yang menyakiti kita, lepaskan saja pengampunan. Lepaskan saja pengampunan. Karena Tuhan mau kita saling mengampuni. Kalau kita berbuat salah, minta maaf, minta ampun. Jangan dipecah-pecah sama kuasa iblis, sama tipu muslihat iblis. Karena damai itu harus jadi bagian kita. Damai itu harus jadi bagian kita. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Bersama-sama nyanyikan. Ajari kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami, amin, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Biarlah kami terus mengasihi dalam kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Ajar kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, amin.
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih. Mari terus hidup dalam kasih-Nya Bapak Ibu Saudara. Angkat suara, angkat tangan kita yang mau hidup dalam kasih Tuhan. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.